Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Di bawah teratai kekuatan kembar Xiaoyan, ruang di sini tampaknya telah berubah menjadi kuali obat Xiaoyan. Karena nyala api yang berkobar dapat membakar apa saja yang ada di sini, dan terdengar suara gemuruh guntur di udara. Bahkan dapat membuat segala sesuatu di ruang ini pun menghilang. Karena di bawah dampak energi penghancur dari teratai ganda ini, segalanya tidak bisa bersembunyi. Termasuk sosok 5 Raja Roh dari Istana Surgawi. Meskipun mereka juga mengenakan baju besi Dewa Kekosongan, bahkan untuk serangan Xiaoyan mereka menyiapkan formasi besar pertahanan. Tetapi itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum formasi pertahanan itu pecah. Pada saat yang sama, baju besi yang dikenakan kelima orang itu juga hancur dan meleleh yang membuat mereka tampak ketakutan. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, tetapi di dalamnya sosok Xiaoyan terus berjalan seperti di tanah datar, seolah-olah dia tidak berada di ruang yang sama dengan lingkungan sekitarnya. Anda tidak bisa membunuh kami, bahkan sebelum Yang Mulia bereinkarnasi menjadi Anda, jadi Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Saat seluruh tubuh Tianxun terbakar oleh nyala api, dia berteriak dengan suara yang penuh dan keengganan. Karena meskipun dia berusaha sekuat tenaga melawan, tapi dia tetap tidak berdaya. Jadi dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya meledak dan meleleh. Mendengar itu, Xiaoyan datang di depan Tianxun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia segera mengulurkan lengannya dan langsung menusuk dadanya untuk menggali jantung birunya. Anda lahir di Sensi, tetapi Anda telah menyakiti banyak kehidupan. Demi menyelamatkan tubuh Anda sendiri, Anda bahkan bertukar dengan dewa dan iblis. Sayang sekali kalau Anda mati seperti ini. Saat Xiaoyan mencibir, avatar jangkrik emas membuka mulutnya dan langsung menelan jantung Tianxun, yang membuat pupil mata Tianxun tiba-tiba menyusut. Kemudian menyebar dengan cepat, dan jiwa mereka tertampung di dalam jantung mereka. Setelah ditelan oleh avatar jangkrik emas, meskipun avatar jangkrik emas tidak dapat melarutkan jantung para Raja Roh, namun hal itu juga dapat membentuk efek penyegelan. Segera setelah itu, Xiaoyan menyerang satu demi satu para Raja Roh, sehingga para Raja Roh yang di masa lalu tidak terkalahkan, sekarang tampaknya tidak berdaya di depan Xiaoyan. Karena kekuatan aturan dari hati api dan jantung guntur yang mengerikan itu, benar-benar menghancurkan mereka, yang membuat 4 sosok Raja Roh yang tersisa runtuh sedikit demi sedikit. Di dalam teratai kembar api dan guntur milik Xiaoyan yang meledak, kemudian dadanya ditusuk dan jantungnya digali keluar. Setelah avatar jangkrik emas melahap hati biru mereka, dia melahap tubuh kelima Raja Roh. Sehingga avatar jangkrik emas yang telah melahap beberapa binatang buas yang membawa krisis, tetapi gagal menerobos ke tingkat ke-6 keabadian dewa. Akhirnya mengalami pertumbuhan pesat dalam auranya. Dan pada saat ini, meskipun alam avatar jangkrik emas tidak nyata, tapi sekarang dia telah mencapai tingkat ke-6 Kaisar Semu. Dan ini adalah hal yang sangat penting untuk Xiaoyan. Tapi seperti dugaan Xiaoyan, para Raja Roh ini sama sekali bukan sumber dari rasa krisis kuat yang dirasakan. Karena setelah Xiaoyan menyingkirkan ke-6 Raja Roh, rasa krisis ini sama sekali tidak menghilang, tetapi malah menjadi semakin kuat. Dari sini, Xiaoyan dapat menilai bahwa sumber rasa krisis yang kuat yang dirasakannya datang dari kejauhan. Dan sekarang, musuh ini mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Segera, Xiaoyan mengulurkan tangannya, kemudian di telapak tangannya tiba-tiba muncul beberapa cincin penyimpanan, yang semuanya diperoleh dari para Raja Roh ini. Namun, tepat saat Xiaoyan hendak memeriksa cincin penyimpanan ini, tubuhnya bergetar pelan. Dan kakinya yang tergantung di udara mundur setengah langkah. Namun setengah langkah ini tidak biasa. Xiaoyan merasa seolah-olah pikirannya terhantam oleh sesuatu dan keras, dan dia diliputi oleh rasa krisis yang kuat bagaikan sambaran petir. Tapi rasa krisis ini benar-benar berbeda dari rasa krisis sebelumnya. Bahkan detak jantungnya mencapai puncaknya pada saat ini.
sehingga Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk menutupi dadanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Jelas, rasa krisis yang begitu kuat ini itu pastilah datang dari sebab dan akibat karena dia membunuh para raja roh. Dengan kata lain, rasa krisis kali ini dari tuan para raja roh ini. Sebelumnya, Xiaoyan pernah ada spekulasi bahwa alasan mengapa Yang Mulia tidak menghancurkan istana surgawi adalah itu karena orang kuat di belakang istana surgawi yang membuat Yang Mulia sangat takut pada sosok ini. Hanya saja untuk mengungkap misteri ini, mungkin itu dapat terpecahkan setelah Xiaoyan bertemu langsung dengan penguasa istana surgawi. Baru pada saat itulah Xiaoyan dapat mengetahui kebenaran. Namun perasaan krisis ini seperti gunung, menekan Xiaoyan begitu keras hingga dia tidak bisa bernafas. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Karena jika Xiaoyan membiarkan para raja roh ini tetap hidup, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Lagi pula jika dia memuntahkan hati biru, maka semua usahanya akan sia-sia. Jadi karena semuanya adalah krisis, tidak ada gunanya Xiaoyan takut, dan tidak masalah jika dia bertemu dengan penguasa istana surgawi. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan segera menjentikkan lengan bajunya dan memperoleh beberapa kristal ruang dan waktu dari cincin penyimpanan yang dikumpulkan oleh para raja roh. Tetapi jumlahnya tidak ideal. Jumlahnya kurang dari 20.000. Jadi jumlah ini di luar dugaan Xiaoyan. Namun dengan menambahkan kristal ruang dan waktu di tangannya sendiri, Xiaoyan sudah memiliki 50.000 kristal ruang dan waktu. Lagi pula, tidak disarankan bagi Xiaoyan untuk tetap tinggal lama di ruang ini. Karena target awal avatar jangkrik emas telah berhasil mencapai tingkat ke-6. Jadi Xiaoyan juga harus melihat bagaimana kristal ruang dan waktu ini digunakan dan apa tujuannya. Tapi Xiaoyan juga tidak punya waktu untuk mencari isi di dalam cincin penyimpanan para raja roh dengan teliti. Setelah dia memindai mereka sebentar dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa para raja roh ini tidak memiliki banyak koleksi yang berharga. Sepertinya setelah mereka menerobos keabadian para dewa, mereka tidak lagi memiliki dominasi yang luar biasa. Jadi tidak mengherankan jika ratu tidak pernah menganggap serius istana surgawi. Meskipun mereka mungkin dianggap sebagai kanker di seluruh jajaran para dewa, tetapi sekarang tampaknya istana surgawi sengaja ditinggalkan di sini oleh Yang Mulia untuk berlatih bersama Xiaoyan. Tentu saja perencanaan dan tata letak Yang Mulia tentu bukan sekedar praktek sederhana dan istana surgawi adalah pengantarnya. Tapi orang di balik para raja roh seharusnya menjadi alasan sebenarnya mengapa Yang Mulia menggunakan bidak catur ini sebagai bawahannya. Namun Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya sekarang. Karena hal terpenting sekarang adalah terus melangkah maju. Meskipun krisis telah terjadi, dia masih perlu menganggapnya dengan lebih tenang. Bagaimanapun maksud kedatangan Xiaoyan ke sini adalah untuk mencari jiwa gua kekosongan, agar sasarannya tidak bisa diselewengkan. Sudah lama sejak dia masuk ke sini, dan Xiaoyan menghabiskan banyak waktu membunuh sejumlah besar binatang buas ruang angkasa yang membawa krisis. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan juga memperoleh sejumlah besar kristal ruang dan waktu. Menurut Feng Xinchang, sebelumnya seseorang membutuhkan 1000 kristal ruang dan waktu untuk masuk ke lipatan ruang berikutnya. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu apakah apa yang dikatakannya itu benar atau tidak. Sekarang Xiaoyan tidak tahu situasinya, dia hanya bisa menemukan jawabannya sendiri langkah demi langkah. Kemudian Xiaoyan segera mengeluarkan 1000 kristal ruang dan waktu. Kemudian dia mencoba untuk mulai memadukannya. Ketika kristal ruang dan waktu berkumpul bersama, mereka tidak secara aktif menyatu. Tetapi setelah kekuatan jiwa Xiaoyan diaktifkan, kristal ruang dan waktu ini benar-benar menyatu. Dan 1000 kristal ruang dan waktu menyatu menjadi satu. Tiba-tiba dia berubah menjadi titik cahaya. Namun tampaknya tidak cukup terang dan tidak ada yang aneh. Bahkan tidak ada jalan menuju lipatan ruang dan waktu berikutnya. Jadi Xiaoyan segera mengeluarkan 1000 keping lainnya dan setelah mengintegrasikannya ke dalam titik-titik cahaya, mereka menjadi lebih cerah.
Tetapi itu masih belum cukup. Jadi Xiaoyan harus terus mengintegrasikannya. Baru setelah total 10.000 keping menyatu, titik-titik cahaya di depan matanya tampak mencapai puncaknya. Tiba-tiba cahaya itu bersinar dengan dahsyat dan 3 celah ruang muncul tepat di depan mata Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan langsung sedikit mengernyit. Ini tampaknya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Feng Xinjiang. Jadi seekor rubah tua seperti Feng Xinjiang telah mengarang cerita sejak awal dan tidak ada satupun kata yang benar. Ternyata ada 3 saluran. Jadi bagaimana saya memilihnya? Gumam Xiaoyan dengan bingung. Karena tidak ada indikasi mengenai ketiga bagian ini di dalam gulungan yang diberikan oleh ratu. Jadi para saudara laki-laki Xiaoyan dari alam dewa kuno masuk ke sini terlebih dahulu. Namun hingga sekarang, Xiaoyan belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, ketika pilihan ini sekarang membuat Xiaoyan terdiam. Mungkin saja jiwa gua kekosongan hanya ada di salah satu di antaranya. Jika dia mengambil pilihan yang salah, apakah dia perlu mengumpulkan 10.000 kristal ruang dan waktu lagi? Memikirkan hal ini, Xiaoyan mencubit dagunya. Adapun Xiao Yueli dan Ye Beijing sekarang berada di kapal dewa kuno dan ini semua diatur oleh Xiaoyan. Kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan diizinkan meninggalkan kapal dewa kuno. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.